Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran PPKN bab ke-6 yaitu tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Adapun unit yang akan kita pelajari di bab ke-6 ini unit pertama yaitu bagian A tentang merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Kurikulum ini sudah kurikulum merdeka jenjang SMP kelas 8 ataupun jenjang MTS kelas 8. Peta konsep di bab ke-6 itu yang pertama kita akan belajar yaitu tadi tentang merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Yang kedua yaitu kita akan belajar mengenai etika berinternet ataupun netiquette. Yang ketiga yaitu literasi digital untuk kemajuan bangsa. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru tentang materi pembelajaran PPKN bab ke-6 ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share. A. Merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Derasnya arus perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi ibarat pedang bermata dua. Ia bisa menghadirkan manfaat, namun juga berpotensi memunculkan mudarat. Tergantung bagaimana penggunaannya. Perlu kalian ketahui, penggunaan internet itu hadir dengan berbagai macam latar belakang agama, suku, dan budaya. Penggunaannya bukan hanya lintas provinsi saja, bahkan sampai lintas negara. Karenanya, kalian perlu memperhatikan keragaman pengguna internet tersebut. Hindari menulis dan mempublikasikan konten yang bisa menimbulkan kegaduhan dan pertikaian. Jumlah pengguna internet di berbagai negara terus bertambah, tak terkecuali di Indonesia. Artinya, internet seperti dunia baru. Pengguna internet di Indonesia termasuk 10 besar di dunia, baik dari segi jumlah pengguna maupun rata-rata lama menggunakan internet dalam sehari. Berdasarkan riset platform, manajemen media sosial Hootsuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Report tahun 2020. Sebagaimana dikutip oleh Kumparan, menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 175,4 juta orang atau sekitar 64% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara jumlah pengguna media sosial itu sebanyak 160 juta orang atau setara dengan 59% jumlah penduduk di Indonesia. Ini ada berupa gambar tentang internet yang ada di Indonesia atau pengguna internet dan media sosial yang ada di Indonesia. Masih menurut data riset yang sama, rata-rata pengguna internet di Indonesia itu berselancar di dunia maya selama 7 jam 59 menit atau hampir 8 jam kurang 1 menit dalam sehari. Rasio ini melampaui angka rata-rata global penggunaan internet dalam sehari yang berkisar 6 jam 43 menit. Dari data di atas, kalian bisa bayangkan dunia maya menjadi dunia baru yang digandrungi masyarakat Indonesia melalui dunia maya yang tak bersekat. Setiap orang bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapapun. Beragam informasi pun bisa dengan mudahnya diproduksi atau dikonsumsi. Ini juga ada berupa gambar mengenai data indikator pertumbuhan digital di Indonesia. Masalahnya, ketika konten informasi yang tersebar di dunia maya itu bermuatan negatif, misalnya ujaran kebencian, informasi bohong untuk memfitnah, dan konten negatif lainnya.
maka hal ini sangat berbahaya dan mengancam kerukunan dalam kebinekaan. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terbiasa hidup rukun dalam kebinekaan bisa terkikis. Berita atau informasi bohong yang dipublikasikan secara berulang-ulang, secara perlahan akan mempengaruhi opini publik. Bahkan bisa jadi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, secara perlahan akan dianggap sebagai kebenaran. Penelitian yang dilakukan oleh Vanderbilt dari Universitas Tennessee membuktikan data itu. Karena itulah penting sekali memberikan literasi digital bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial sebagai digital native. Generasi yang ketika lahir, teknologi informasi sudah mengitarinya. Ini merupakan gambar atau contoh dari generasi milenial adalah digital native yang perlu mendapatkan pendidikan literasi digital. Adapun ini menurut David mengenai literasi digital itu meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan membangun informasi dari berbagai sumber terpercaya. Yang kedua yaitu kemampuan menyajikan dan memahami informasi dengan verifikasi, validitas, dan kelengkapan sumber dari internet. Yang ketiga yaitu kemampuan membaca dan memahami materi informasi yang tidak berurutan dan dinamis. Yang keempat yaitu kemampuan menghubungkan informasi dalam media konvensional atau koran dengan media berjaringan yaitu internet. Yang kelima yaitu kemampuan melakukan saringan terhadap informasi yang diperoleh. Yang keenam yaitu kemampuan mengomunikasikan dan mempublikasikan informasi. Memberikan pendidikan literasi digital bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama melalui pendekatan formal di sekolah dan pendekatan non-formal di masyarakat. Melalui pendekatan pendidikan formal bisa dilakukan dengan cara menjadikan teknologi informasi intern dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat kompetensi membaca, menyimak, menulis, dan berkomunikasi. Maka proses pembelajaran membaca, menyimak, menulis, dan berkomunikasi bisa dilakukan melalui media informasi digital seperti blog, website, dan media sosial. Kalian bisa membaca berbagai berita dari berbagai sumber, yaitu sumber internet, lalu menganalisis dan membedakan antara berita bohong dan berita valid. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi berita bohong? Menurut penjelasan Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah, Setiaji Eko Nugroho, sebagaimana dikutip antara berita bohong bisa diidentifikasi dari beberapa ciri berikut ini. Yang pertama, judul umumnya provokatif. Berita bohong biasanya menggunakan judul provokatif atau bombastis. Tujuannya untuk memancing orang membaca dengan harapan terpengaruh dengan isi berita yang dibuat. Yang kedua, nama dan situs media tidak jelas. Laman situs berita bohong biasanya tidak jelas dan tidak terdaftar di Dewan Pers, tidak memiliki standar jurnalistik, dan tidak mengikuti pedoman pemberitaan media siber. Ketiga, nama penulis berita tidak ada. Berita bohong biasanya tidak menyantumkan nama penulisnya, sehingga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Nama penulis merupakan standar dalam sebuah pemberitaan. Ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas pemberitaan yang dibuat. Keempat, foto hasil editan berita bohong biasanya menggunakan foto-foto yang sudah diedit untuk mengesankan efek dramatis, kemarahan, dan emosi lainnya yang ingin dicapai pembuat berita. Karenanya, cek keaslian foto dengan melakukan penelusuran melalui Google. Melalui pendampingan guru, kalian bisa berlatih menulis sebuah berita secara benar atas suatu peristiwa dan mempublikasikannya ke media sosial.
Kalian juga bisa mengakses dan berselancar pada berbagai website yang bermanfaat untuk pembelajaran. Kalian juga bisa mencoba berbagai aplikasi pembelajaran. Pendekatan nonformal bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan di masyarakat, seperti kegiatan keagamaan, karang taruna, dan lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat, kalian bisa turut berpartisipasi mengedukasi masyarakat agar melek literasi digital. Pengetahuan yang telah diperoleh di sekolah, kalian aktualisasikan di masyarakat. Dengan memiliki kemampuan literasi digital, masyarakat menjadi mampu memilah dan memilih informasi dari dunia maya yang bermanfaat dan produktif untuk mereka. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dengan menyampaikan opini secara bijak melalui berbagai kanal media terkait persoalan-persoalan masyarakat dan berbangsa. Dengan demikian, kalian telah memberikan sumbangan nyata untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang melek literasi digital. Ini juga berarti kalian telah berperan serta dalam upaya merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Sekian dan terima kasih pembahasan materi kita. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.